Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita akan membahas tentang halaman 45 sampai 50 di buku paket. Jadi, kalau kita bicara tentang keseimbangan benda tegar, jadi keseimbangan itu ada dua. Keseimbangan statis ketika benda itu diam, dan keseimbangan dinamis ketika benda itu bergerak dengan cepat tetap sesuai dengan hukum 1 Newton. Nah, selama ini ya, ada mispersepsi yang biasanya dialami oleh orang yang belajar fisika bahwa dianggap seimbang itu kalau diam. Jadi sesuai dengan hukum 1 Newton, selain diam, benda bergerak pun itu bisa dikatakan seimbang kalau kecepatannya itu konstan. Langkah dalam menyelesaikan permasalahan keseimbangan benda itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, uraikan gaya-gaya yang bekerja. Jadi di sini berarti kalian harus mendalami kembali materi tentang penguraian gaya di kelas 10. Kemudian yang kedua, tinjau sistem. Gunakan sigma F sama dengan 0, baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian sigma momen sama dengan 0. Nah, kalau permasalahannya adalah keseimbangan partikel, maka sigma momennya dianggap tidak ada. Kemudian, substitusikan persamaan-persamaan yang muncul di tinjau sistem ini, baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang keseimbangan partikel, ya, maka kalian perlu lihat dulu ya di buku kalian itu gambar 1.18. Nah, di gambar 1.18 itu tegangan tali dilukiskan ke arah atas, walaupun sebenarnya tegangan tali itu arah panahnya ke atas ke bawah. Itu artinya si pembuat buku ini menginginkan bahwa pada T1 dan W ini kita anggap sebagai sistem 1. Kemudian yang kedua, kalau tidak bergerak maka menggunakan perjanjian diagram kartesius. Angka yang berada di sebelah kanan sumbu Y itu bernilai positif, sedangkan angka yang berada di atas sumbu X juga positif. Sehingga di antara T1 dan W ini, maka T1 ini kita anggap positif karena arahnya ke atas. Nah, kalau kita lihat di sistem 1 ini, itu bekerja pada sumbu Y. Sehingga kalau kita menggunakan langkah 2 yang di atas ini, maka akan kita dapatkan sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. T1 min W sama dengan 0 atau T1 sama dengan W. Kemudian yang kedua, ya, gambar 1.19 itu kita anggap sebagai sistem 2. Jadi yang pertama, kalian harus cermati dulu ya. Kalau ada sebuah gaya T2 ini yang membentuk sudut theta 2 terhadap sumbu X ya, maka T2 ini bisa kita uraikan ke arah sumbu X, kita dapatkan T2X pada sumbu Y, T2Y. Begitu juga T3. Baik, di sini akan kelihatan bahwa gaya yang bekerja pada sumbu X adalah T2X dan T3X. Sehingga bisa kita katakan sigma F X sama dengan 0, T2X min T3X sama dengan 0. Atau kita dapatkan T2 cos theta 2 sama dengan T3 cos theta 3. Bagaimana dengan sumbu Y-nya? Ya, pada sumbu Y-nya, ada 3 buah gaya, anak-anak. Jadi ke atas itu ada 2, T2Y dan T3Y, ke bawahnya ada T1. Sehingga akan kita dapatkan sigma FY sama dengan 0. T2Y ditambah T3Y min T1 sama dengan 0. Karena sesuai dengan persamaan 1. T1 sama dengan W, maka akan kita dapatkan T2Y plus T3Y sama dengan W. Atau kita dapatkan T2 sin theta 2 ditambah T3 sin theta 3 itu sama dengan W. Nah, dari persamaan yang ada ini, kalian tinggal substitusikan persamaan yang ada. Maka selesai. Ya. Apakah aturan, nah, yang halaman 46 mana? Jadi menyelesaikan cara yang barusan saya terangkan itu cara analitis. Jadi kalau kita mau menyelesaikan secara aturan sinus, cara lain itu ada di halaman 46. Jadi kalau kalian bisa
menentukan sudut antara gaya yang bekerja, maka gunakan aturan sinus ini. Jadi T1 per sin sudut di seberangnya, T2 per sin sudut di seberangnya, kemudian T3 per sin sudut di seberangnya. Sehingga akan kita dapatkan T1 per sin beta sama dengan T2 per sin alfa sama dengan T3 per sin gamma. Baik, kita selesaikan. Di halaman 46 itu ada contoh soal. Si pembuat soal itu menyelesaikannya secara analitis. Jadi kalian tinggal pelajari saja. Saya coba membandingkan antara cara aturan sinus dengan cara analitis, apakah hasilnya sama. Baik, massa balok itu kita ubah di soalnya menjadi 6 kilo. Dengan menggunakan aturan sinus ya, karena T1 membentuk sudut 60 derajat, T2 membentuk sudut 30 derajat, maka akan kita dapatkan sudut antara T2 dan T1 adalah 90 derajat. Begitu juga antara T1 dengan W dan T2 dengan W. Nah, kalau sudah didapatkan gambar seperti ini, maka selesaikanlah secara aturan sinus. T1 per sin sudut di seberangnya, W per sin sudut seberangnya, maka akan kita dapatkan T1 sama dengan 30 akar 3 dan T2 kita dapatkan angka 30. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau ada contoh soal 1.35 halaman 47. Jadi jangan punya gambaran dalam benak kalian bahwa baloknya cuma satu. Jadi baloknya bisa 3 atau lebih. Yang jelas kalau di buku itu menggunakan cara analitis, maka saya cobakan dengan cara lain. Cara lain ini artinya kalian tinggal menggunakan sin demi cos sami. Dengan syarat kalian bisa membuat sudut segitiganya. Jadi di sini di lingkaran pertama ini itu ada 2T, 2 gaya, T1 dan W3. Maka kita uraikan, akan kita dapatkan T1-nya 200 sama dengan W. Nah, kemudian di lingkaran merah ini, kalian buat sebuah segitiga yang memanfaatkan sudut 37 derajat. T1 ke arah sana, ini. W ke bawah, ya. T2 ke kiri. Maka akan kita dapatkan sebuah persamaan baru, bukan segitiga, T1, W, dan T2 membentuk sudut 37 derajat. Kalau sudah kita dapatkan segitiga gayanya ini, maka tinggal kalian selesaikan saja menggunakan sin demi. Sin 37 derajat, depan itu W2, kemudian miring T1, sehingga akan kita dapatkan W2 120. Begitu juga kalau kita selesaikan menggunakan cos. Cos sami samping miring gitu ya. Cos 37 sama dengan T2 per T1, sehingga kita dapatkan T2-nya sama dengan 160. Nah, di sini kelihatan sekali anak-anak bahwa T3 dan T2 itu ternyata satu kali, sehingga bisa kita katakan T2 akan sama dengan T3. Baik, kita gunakan T2 yang sama dengan T3 ini di lingkaran hitam. Kalau lingkaran hitam ini kita bentuk segitiga gayanya, maka akan kita dapatkan ini ya, T4 ke bawah W1, kemudian ke samping adalah T3 atau sama dengan T2 yang nilainya ada 160. Maka kita tinggal memanfaatkan saja cos 53 derajat sama dengan cos sami samping itu T3, miring itu T1. Masukkan angkanya T3 ya, maka akan kita dapatkan T4-nya sama dengan 800 per 3 Newton. Dengan cara yang sama, kalian bisa gunakan untuk menentukan berapakah W1. Sin demi, depan itu W1, miring itu T4. Maka sin dari 53 derajat itu 0,8. Nah, T4-nya kita masukkan, maka kita dapatkan W1 adalah 640 per 3 Newton. Untuk latihan ya, pada pertemuan ini untuk latihan silakan kalian kerjakan soal latihan 1.13 halaman 49. Sedangkan untuk tugas kalian kerjakan uji prestasi mandiri halaman 49 nomor 2 dan kerjakan di buku tugas.
Demikian pertemuan kali ini, saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.